Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan untuk kita seluruh nikmat. Yang paling utama adalah nikmat keimanan kita kepada Allah, karunia Islam, agama yang menyelamatkan dan memperbaiki dunia serta akhirat kita. Maka mari kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ajaran Islam. Dengan itu Allah Ta'ala semoga meringankan, memudahkan semua urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat kita. Hadirin sadani Allah wa iyyakum, kita laksanakan. Pertemuan lalu kita bahas manfaat dari al-basirah. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menuliskan bahwa basirah itu akan menghasilkan al-qasdu wa sidqul iradah, menghasilkan fokusnya arah perjalanan hidup manusia. Ya, baik hatinya, pikirannya atau amal fisiknya, wa sidqul iradah, dan semangat yang kuat untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, baik dengan badan kita, harta kita, dengan ilmu kita atau apa. Lalu Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa orang yang kehidupannya fokus berjalan menuju Allah, maka nanti akan membuahkan azman, ya, semangat, ya, jaziman yang betul-betul kokoh, al-mustalziman lil masyru'i lisyuru'i fis safar, yang akan menemani orang itu ketika dia berjalan di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maqrunan bitawakkul 'ala Allah, dan ini nanti akan saling terkait dengan kuatnya tawakal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah mempunyai satu keinginan yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Surat Ali Imran ayat ke-159. Jadi fokusnya orang berjalan menuju Allah itu akan menghasilkan azimah, ya, keinginan yang sangat kuat, semangat yang luar biasa untuk meraih satu kebaikan. Bahkan kebaikan itu bahkan misalkan diperintahkan untuk memindah gunung pun oleh seorang akan dipindahi. Itu semangatnya orang-orang yang beribadah kepada Allah itu sampai seperti itu pengibaratan oleh para ulama. Jadi para sahabat itu ketika menceritakan setelah Nabi kita Muhammad SAW wafat, kemudian banyak para sahabat yang sudah meninggal, lalu kemudian sahabat-sahabat sepuh itu ketika menceritakan keadaan semangatnya para sahabat, itu mereka menyampaikan mereka itu generasi yang apabila diperintahkan untuk memindah gunung, dipindah gunung itu tenanan mas. Kenapa? Karena memang keinginan, kekuatan jiwa yang luar biasa, semangat yang betul-betul bergelurai. Coba bayangkan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, itu ketika mati syahid perang Jamal usianya berapa? 91 tahun. Ini dipikir-pikir angel saiki mas. Ya kecuali di beberapa wilayah, ya saya itu pernah dulu ketika diberi amanah untuk menyampaikan harta sebagian kaum muslimin ke Syria itu, bertemu dengan pejuang yang sampun sepuh itu tenanan mas.
Ya. Jadi memang ada, tetapi tidak banyak. 91 tahun. Beliau mati syahid ketika perang Jamal. Kok begitu hebat kekuatan hatinya? Ya itulah buah dari basiroh. Jadi basiroh itu akan membawa orang untuk fokus berjalan di dalam kehidupan dunia ini. Arahnya ki jelas. Wong kini wes arahnya jelas, maka semangat untuk mencapai kebaikan di mana arahnya yang jelas itu luar biasa. Kenapa? Karena di depan mata dia itu seakan-akan langkahnya tertata dengan baik. Ya tinggal berjuang, maka agar dia tidak ketinggalan kebaikan-kebaikan itu apa? Ya, dilipat gandakanlah semangat, kekuatan dan keinginan untuk mencapai kebaikan. Ya, wahada makrunan bitawakul, maka kemudian ini dikaitkan kepada tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena bahwa sebesar apapun semangat kita itu tetap hasilnya nanti di tangannya Allah. Maka agar hasil itu terwujud ya fatawakal ala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan dikatakan fa idza azamta fatawakal ala Allah. Ketika engkau punya keinginan yang sangat besar, sangat kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang kemudian mati saya meninggal ketika menaklukkan Konstantinopel itu kan, bahkan beliau sudah hampir buta itu, atau bahkan sudah buta itu ketika belum meninggal, kemudian minta dikuburkan di dinding benteng Konstantinopel itu. Dan masih ada hari ini. Jadi didirikan masjid di dekat makam beliau itu. Jadi nek panjenengan nanti tindak ke Istanbul itu nanti ada dua benteng yang dibikin oleh Toldo Osmani sama benteng kuno yang dibikin oleh Romawi itu. Nah, nanti kuburnya Abu Ayyub Al-Ansari itu diletakkan di pinggir benteng yang dulu dibikin oleh Romawi. Betul-betul gue dilompat laut loh wisan mas. Nggak main-main, sudah di Eropa sana. Bayangkan, sahabat sing sedo usianya sudah sepuh sekali, itu dikuburkan di Eropa, ini Turki Eropa ini. Kok iso ya? Itulah kekuatan semangat yang tinggi. Sampai susah kita bayangkan. Tetapi itulah orang-orang yang soleh, betul-betul dibimbing oleh basiroh yang kuat. Lalu apa al-azimah atau al-azm ini? Semangat itu apa? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan wa al-qasdul jazim al-muttasil bil fi'al. Wah, ini menarik ini. Pengertiannya azm, semangat ya, keinginan yang kuat itu adalah qasdul jazim. Arah yang sangat nyata yang terpatri dengan kuat al-muttasil bil fi'al, yang dia dikaitkan dengan kekuatan amal. Jadi tujuannya itu cetok banget, dan itu tujuan yang tertanam dengan sangat kuat, dan dia dilandasi oleh kekuatan amal. Jadi semangat yang sangat tinggi dengan arah perjalanan yang sangat jelas. Itulah al-azimah. Ini sesuatu yang mampu untuk mengangkat derajat manusia tinggi di hadapan Allah. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan Thariqul iman isnin al-ilmu wa sidqul azimah, sidqul iradah. Ya, di dalam satu kitab tulis sidqul iradah, dalam kitab yang disebut sidqul azimah. Jadi jalan mencapai keimanan yang sempurna di sisi Allah itu diraih dengan ilmu dan kekuatan semangat. Jadi semangat yang bergelora itu tidak main-main. Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair rahimahumullah itu menaklukkan Andalusia ini jumlah berapa mas? 12.000 orang total pasukannya. Yang pertama kali Tariq bin Ziyad datang dengan membawa 6.000, setelah itu dikirimlah lagi oleh Musa bin Nusair ya, tambahan 7.000 mas, total 12.000. Tariq bin Ziyad usianya berapa? Usianya 80 tahun ketika menaklukkan Andalusia. 80 tahun mas. Jadi penakluk menyebarkan Islam di Eropa loh. Untuk menyemangati pasukannya, kemudian seluruh kapal diobong loh mas. Wes ora iso mlayu mulih kowe paman. Madang ngarepan ngono, panganane musuh-musuh. Kan kira-kira begitu. Ya. Hanya memang itu butuh perhitungan yang kuat nih. Kalau tidak nanti akan membinasakan. Anda jangan coba-coba begitu dengan cara bondo nekat ya mas.
Kenapa? Karena Tariq bin Ziyad itu sudah diuntungkan. Jadi ceritanya ada seorang raja di Andalusia ini yang dia merasa terzalimi oleh keluarga yang lain, kalau tidak salah. Maka dia minta bantuan kepada Musa bin Nusair untuk dikirimkan pasukan. Maka dikirimkanlah Tariq bin Ziyad. Jadi ketika Tariq bin Ziyad sudah sampai di Andalusia itu, sudah banyak pendukungnya meskipun masih orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka ini sudah sangat benci dengan penguasa yang ada di Andalusia saking kesemnya. Ya. Pajaknya sangat tinggi. Wes pokoknya wajem lah mas. Sehingga kemudian disebutkan ketika pasukan Islam yang dipimpin Tariq bin Ziyad itu datang itu bahkan mereka rela menyerahkan benteng-bentengnya karena melihat baiknya kaum muslimin. Sehingga ketika Tariq bin Ziyad bersikap seperti itu tuh wes petong tenanan gue mas. Ada peristiwa yang sama, hampir sama itu di zamannya sahabat Umar. Ya. Dan itu terjadi tanpa petong itu mas. Kalau panjenengan kepengen melihat itu silahkan baca kisah perang jembatan di mana ada 4.000 orang sahabat dan tabiin yang mati syahid. Itu kekalahan yang cukup telak bagi kaum muslimin. Karena kaum muslim itu meninggal 4.000 orang itu biasanya peperangannya sangat besar. Nanti musuh sing mati jumlahnya sudah 120.000 itu kaum muslimin kalah ini mas. Jadi ceritanya itu saya lupa panglimanya ya. Abu Ubaid As-Saqafi radhiyallahu anhu. Jadi Abu Ubaid As-Saqafi ini seorang sahabat. Semangatnya bergelora. Dia membawa pasukan, saya lupa jumlahnya, ditantang oleh pasukan Persia. Ya, terpancing. Pasukan Persia itu memancing. Gue saya ini melewati sungai Efrat. Ya, makanya panglima-panglimanya itu tidak mau. Kenapa? Karena tidak memungkinkan, tidak memungkinkan. Jumlah mereka besar, seberang sungai itu wilayah yang dikuasai oleh pasukan Persia. Mereka yang menguasai wilayah itu. Okay. Tapi rupanya Abu Ubaid As-Saqafi, karena dia yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab memutuskan wis awake dhewe ora kalah wani karo wong-wong Persia, ya itu dah sikap yang salah. Kenapa? Dia terpancing. Ya, sebenarnya pasukan yang lain tidak setuju. Kenapa? Karena ini sangat berisiko. Akhirnya betul pasukan Islam yang jumlahnya lebih kecil mulai melewati sungai Efrat dan itu sudah terpancing. Nih mas. Lu begitu sampai pinggir sungai Efrat sing dihadapi pasukan gajah mas. Buah kocar kacir. Ketika pasukan kaum muslimin kocar kacir lah Abu Ubaid As-Saqafi radhiyallahu anhu itu justru kan kaum muslimin melewatinya pakai jembatan. Jembatannya diputus, makanya jembatan itu satu-satunya tempat untuk menarik pasukan ketika hampir kalah dan terdesak. Ya, dalam kondisi panik lah. Abu Ubaid As-Saqafi itu niati mek pasukannya semakin semangat. Ning ora petung, justru jembatannya diputus. Wala maut mas. Akhirnya kemudian pasukan Islam yang tersisa itu diselamatkan oleh seorang panglima besar kaum muslim yang terkenal namanya Musannad bin Haris radhiyallahu anhu. Langsung diselamatkan dijak melayu ning padang pasir. Kemudian perang yang selanjutnya perang Darus Salasil dikalahkan setelah itu mas. Tapi sekali lagi apa yang dikerjakan Tariq bin Ziyad itu pakai petong di sana mas. Ojo diglomeng waton bondo nekat nggih ndaki gunung nganggo kelambi siji, mas sangune saringi loro. Ana ora? Ana mas teman sana ojo coba-coba lho jenengan. Ini teman saya iso kita. Itu punya teman gitu mas. Ya beliau itu dari gunung ceritain dari gunung Merapi kaosan orang nganggo jaket, kemudian sangune menggawa saringi loro ya mas, saringi mentahan itu. Mie instan, lho bondone kan ya selamat mengkuatkan wongnya kuat ya mas. Iya, gitu. Tapi tidak semua orang bisa itu ya. Jadi al-azimah atau al-azm itu qasdul jazim al-muttasil bil fi'l. Jadi satu arah perjalanan yang sudah tertanam kuat di dalam hati manusia yang dia nanti dilandasi dengan semangat amal yang besar, itulah al-azimah. Ya.
Walidzalika qila innahu awwalas syuru' fil harakati wa talabil maqsud. Maka dikatakan oleh para winasis gitu bahwa azimah ini adalah apa ya, langkah pertama seseorang untuk berjalan menuju tempat yang dikehendaki. Dimana ketika seseorang akan berjalan, akan beramal untuk mencapai sesuatu, modal pertamanya adalah semangat. Kudu semangat sih. Ketika orang bersemangat nanti, kemudian insya Allah dia akan dimudahkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan tawakal. Sehingga kehendak yang dia kepengen wujudkan itu tercapai. Tetapi kalau orang tidak punya semangat sama sekali, itu dia punya modal, dia tidak akan bisa mencapai tujuan. 700 tahun kemudian setelah kisahnya Tariq bin Ziyad, bayangkan kaum muslimin bisa berpuasa di Andalusia zaman pun 700 tahun. Ya, buah itu dibandingkan dengan usia kemerdekaan Indonesia ora apa-apa nih. 800 hampir 700 tahun lebih. Ketika itu Andalusia itu ada di puncak keemasannya, sugih, kekayaannya melimpah, apalagi ilmu pengetahuannya sangat tinggi. Biasanya nek wong ki wis sugih, kabeh kelakon akhirnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena mereka sangat terpikat dengan kehidupan dunia karena saking kayanya mereka, akhirnya mereka lalai dari ajaran Allah. Nah, satu persatu wilayah ditaklukkan oleh orang-orang Nasrani lagi. Kota terakhir itu Granada namanya. Ya, Granada. Madrid wes kalah satu ini. Barcelona tanding mbok menang nanti. Madrid itu yang mendirikan kaum muslim ini, Mas. Bahasa Arab Madridun. Ya. Dia kota yang didirikan oleh kaum muslim. Ya. Real Madrid ya kayak gue klub sepak bola naik gue naik kota Madridnya itu. Oh kalah ya. Ya. Tandingan sak kota ya, Mas. Saya lihat beritanya. Ya, jadi kota terakhir namanya Granada, Hornitoh nih Mas. Berapa jumlah kaum muslimin ketika terusir dari Granada? 1 juta orang, bayangkan Mas. Ya, bayangkan 1 juta. 700 tahun sebelumnya simbah-simbah mereka itu menaklukkan Andalusia jumlahnya wong 12.000. Ketika akhirnya mereka terusir itu jumlahnya 1 juta orang. Sultan terakhir itu bahkan diunek-unek karo ibune ketika dia menangis kehilangan kota Granada. Kenapa? Ibunya mencela, kowe wong lanang ning rawane gelut. Kira-kira begitu. Kalau engkau kehilangan singgasanamu wajar kira-kira begitu. Ketika dia menangis kehilangan Granada itu. Kenapa? Orang pertama 700 tahun sebelumnya simbahnya datang dengan semangat meskipun modalnya kecil. Ya. Akhirnya dimudahkan jalannya oleh Allah. Cucu-cucunya 700 tahun kemudian jumlahnya banyak, perlengkapan lengkap, tetapi tidak punya semangat sama sekali. Akhirnya ya kalah oleh musuh. 1 juta Mas. Itu sing sibuk menolong itu pasukannya kayak Khairuddin Barbarossa itu loh. Ya neng film apa itu Caribbean, Pirate of Caribbean atau apa ya, jadi hantu ya itu kawan-kawan. Barbarossa itu kan pahlawan Islam, itu panglima perang angkatan lautnya Turki Utsman. Bahwa itu yang sibuk mengambil pengungsi-pengungsi itu dibawa ke Afrika ya. Ya, Khairuddin Barbarossa itu. Jadi memang orang ketika kepengen mendapatkan sesuatu modalnya kudu semangat sih. Maka insya Allah dengan semangat yang benar itu Allah akan memudahkan jalan. Nah, piye carane tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar semangat itu betul-betul bisa mewujudkan sesuatu yang dikehendaki. Ning proses tawakal itu kan panjang, nanti kita bicarakan dalam manzilah tawakal. Jadi tawakal itu urut-urutan amal. Intinya dia berikhtiar tetapi hatinya digantungkan kepada Allah taala. Ikhtiarnya tenanan tapi hatinya diserahkan kepada Allah. Jadi dia meletakkan harapannya kepada Allah, bukan kepada ikhtiarnya, hanya pekerjaannya tetap dijalankan dengan maksimal. Sampai Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan ana wong tawakal.
kok ora gelem ikhtiar atau tidak melewati proses sebab akibat itu fatawakkaluhum madkhulun. Tawakalnya menipu. Kenapa? Karena orang yang bertawakal agar mendapatkan hasil itu kudu ikhtiar tenanan. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam bab ini menyampaikan bahwa semangat itu harus diiringi dengan keinginan, dengan pekerjaan, dengan kerja yang betul-betul besar sehingga bisa mewujudkan sesuatu itu. Nabi kita Muhammad SAW itu ketika perang Fathul Mekah pakai baju besi, ya, pakai baju besi. Kaum muslimin itu ketika berperang melawan pasukan Romawi sama-sama pakai baju besi semuanya. Teknologinya sudah 11-12 lah, Mas. Meskipun jumlah pasukannya kalah jauh, tetapi dari sisi teknologi sudah tidak terlalu jauh. Maka kaum muslimin bisa mengalahkan dengan mudah. Kenapa? Karena musuh itu hanya bermodal kepada kemampuan mereka. Sedangkan kaum muslimin bermodal kepada tawakal kepada Allah dan kemampuan, maka kalah musuh itu cepat banget. Bahkan yang para ulama itu menyampaikan, pokoknya peperangan zaman biyen berhadapan dengan para sahabat itu tidak akan lebih dari 7 hari, mesti kalah wisan. Kenapa? Para sahabat menguasai teknologi, mereka bersiap-siap, ya paling kalahnya dengan musuh itu adalah jumlah yang kalah. Sehingga musuh itu gampang dikalahi. Kenapa? Karena semangatnya terus kalah adoh, sedangkan teknologinya tidak terlalu tidak terlalu jomplang. Rasul sudah pakai manjanik loh, Mas. Ketika perang Khaybar ya, Rasul itu kan pakai manjanik, nganggo tank ya Nabi Muhammad ini. Saiki yo, manjanik itu ketapel besar yang nanti dipakaikan di atasnya pelurunya nganggo watu-watu gede dilemparkan itu. Kena bandang ya brol. Nek jenengan lihat film apa ya, Mas? Lord of the Ring. Oh. Ya, saya tuh seneng film perang-perang atau itu cocok ya, Mas. Ya, itu dilemparkan ubrol gitu. Ini Rasul pakai itu. Ya, hanya kalau dabbabah itu manjanik yang diberi roda. Nah, mungkin para sahabat waktu itu belum memakai roda, tapi manjaniknya sudah ada, harus didorong kemana-mana. Mungkin dibeli roda, gitu, Mas. Rodanya mungkin belum dalam bentuk permanen. Ya. Jadi Rasul kita itu pakai teknologi. Ojo dikira suwatun gasruk yo Kang, ngono ndak begitu Rasul kita, Mas. Pakai strategi. Rasul kita itu ahli strategi kan. Rasul kita itu. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa haqiqatuhu huwa istijma'u kuwal irada alal fi'li. Wah ini. Sehingga hakikat inti dari azimah itu apa? Berkumpulnya kekuatan semangat dengan pekerjaan, dengan kerja. Itulah azimah. Jadi hakikatnya inti dari azimah adalah berkumpulnya semangat dengan kerja. Ya, dan itu dawuhipun Allah, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan proses tawakal itu ada ikhtiarnya. Ya. Sampai Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi menyampaikan orang yang tidak memulai proses sebab akibat fatawakkalu madkhulun. Menawi Imam Syafi'i menyampaikan tarjun najata walam tasluk masalikah. Innas safinata la tajri 'alal yabas, kata beliau. Imam Syafi'i itu menyampaikan, wah Anda itu kepengen sukses tapi Anda tidak melalui jalannya orang-orang yang sukses. Ya, maka mungkin itu. Ketahuilah kenapa kapal itu tidak akan bisa berlayar di atas bebatuan. Ini yono sing ngayal malah ya dodol sate Madura ya nganggo kapal disuruh betul ngendi-ngendi. Rada ngayal kuwi ya, Mas. Ya. Kapal itu berlayar di atas air, bukan di atas batu. Ya. Ini pangandikanipun Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi orang sukses itu ada dua modalnya kan. Satu modalnya takwa kepada Allah. Kenapa? May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua modalnya kerja. Ya kan? Lirijali nasibum mimma iktasabu wa linisai nasibum mimma iktasabna. Orang kafir itu modalnya hanya satu itu. Dia memaksimalkan ikhtiar tanpa tawakal sama sekali kepada Allah. Hasilnya Amerika Serikat dengan semua kecanggihan teknologinya.
Cina dengan semua kecanggihan teknologi. Kaum muslimin itu modalnya dua, ya, modalnya kekuatan tawakal kepada Allah dan ketakwaan dan ikhtiar. Lho nek saiki iki tawakal ya ora, buat ora gelem, gaweane korupsi, kemudian teknologinya ya ora maju lah, wis Mas. Nggih, kopla akhirnya Mas. Ya. Nah, kaum muslimin yang benar modalnya dua. Maka kenapa dulu para sahabat radhiyallahu anhum itu betul-betul menaklukkan dunia ini. Bayangkan penguasa dunia yang namanya Romawi dan Persik, kalah Mas. Betul-betul kenapa? Karena para sahabat itu menggabungkan dua itu. Secara teknologi, secara ikhtiar itu maksimal, dan ketakwaan mereka bagi manusia biasa ya maksimal. Terus ya sampai Heraklius itu nangis-nangis tenanan Mas. Setelah perang Yarmouk, Heraklius itu kan kemudian menarik diri ke Homs. Jadi dari Damaskus masuk ke utara, sudah mulai mendekati wilayah Turki untuk kembali ke Konstantinopel, Istanbul. Selesai perang, karena jumlahnya kan lebih besar, ya, 240.000 melawan 30 atau 40.000 kaum muslimin. Kok iso kalah ya? Mau panglima-panglimanya yang masih tersisa dipanggil oleh Heraklius. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Ditanya, apa itu ora iso ngalahke wong-wong kuwi sak sing tok adep iki sapa to? Ya. Maka panglima-panglimanya itu menjawab, yang kami hadapi ini adalah orang-orang yang kalau malam hari itu mereka menghabiskan waktu mereka untuk beribadah. Sampai nek kita masuk ke perkemahannya itu yang terdengar suara dengung koyo apa kuwi? Koyo apa? Sing ngentop yo tawon, karena mau dikir maca Quran, jadi rame itu kemahnya Mas. Jadi mungkin menyerang para sahabat di malam hari. Wong lagi turu, sapa kon ora turu mereka. Ya. Sedangkan di siang hari maka mereka berperang seperti pahlawan-pahlawan yang tidak terkalah. Wah, apa kata Heraklius? Ya sudah. Kalau yang kau hadapi orang-orang seperti itu, maka tempat duduk kita ini akan dikuasai oleh mereka. Homs akan dikuasai oleh mereka. Mesti orang mungkin orang. Lalu kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk ditarik menuju Turki. Nek dulu jenenge udah Turki ya Mas. Ya. Ketika akan meninggalkan Homs nangis Mas. Heraklius itu kemudian berdiri di atas bukit. Dia pandang seluruh wilayah Syria itu Syam itu. Karo nangis-nangis, selamat tinggal wahai bumi yang aku cintai. Wah, terus nangis-nangis kayak kejer ngoten niku Mas. Terus balik dan tidak pernah kembali selama-lamanya. Ya kenapa? Karena mereka berhadapan dengan orang yang dua, kesuksesan mereka ditopang oleh dua itu. Satu ketakwaan, ya takwanya maksimal, tawakalnya maksimal. Kemudian yang kedua itu ikhtiarnya yang maksimal. Lho nek sok-sok menungso iki awake dhewe iki yo tawakal yo ora, takwa yo ora, ikhtiar yo wegah wae itu. Apa ngimpi sini akhirnya? Ya, ngimpi pokoknya. Sehingga kalau kita kepengen mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat ya dengan dua itu. Wal azmu naw'ani, al azimah ini ada dua macam kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ahaduhuma azmul muridu ala dukhul fit thariq wa tsani azmun fi halis sair ma'ahu. Jadi semangat itu ada dua. Satu adalah semangat ketika akan masuk kepada proses ikhtiar tadi, ketika akan berjalan di atas jalan itu tadi. Semangat sebelum masuk ke dalam pekerjaan kalau kita mau berikhtiar. Semangat sebelum kita berlomba ketika kita akan berlomba. Kudu semangat sih ke, pokoknya ora iso dikalahke pokoknya semangatnya. Kenapa? Karena kalau orang tidak punya semangat ketika dia akan bekerja, itu lemah dulu Mas. Bahwa dia diberi modal selengkap mungkin dia tidak akan mau bekerja nanti. Itu yang kita ceritakan tadi, kisahnya orang-orang Granada itu. Orang-orang Granada. Demikian pula kisahnya kaum muslimin ketika ditaklukkan oleh Tartar. Orang-orang Tartar itu kisahnya Imam Ibnu Katsir kalau tidak salah. Itu ketika menaklukkan Baghdad itu sampai diceritakan wong Baghdad 1000
Wong Tartar siji, iki wong Baghdad iki jajar-jajar ngadeg disembelih satu persatu oleh Tartar siji lho dengan Mas. Saking takutnya mereka. Saking takutnya orang-orang Baghdad kepada orang-orang Tartar. Kenapa? Sama. Jadi Baghdad waktu itu betul-betul negara kaya raya, nanti penduduknya lali roh. Gusti Allah seakan-akan seperti itu. Terus betul-betul jauh dari agama sehingga akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Tartar. Ya. Nah, pasukan Tartar itu ketika berhadapan dengan pasukannya Sultan siapa namanya itu yang bisa mengalahkan itu Nuruddin Zanki, ya, Saifuddin Qutuz itu kan makanya pasukannya sama 20.000. Ya, ketika perang kok tiba-tiba namanya lupa. Nah, nanti bisa dicarilah. Itu kan kalah Tartar, Mas. Kenapa? Karena 20.000 orang itu ya seperti biasa. Dikuatkan oleh iman mereka, ya dinasihat oleh para ulama, ya disemangati, dan mereka betul-betul berlatih, akhirnya kalah Tartar, Mas. Ainun Jalut namanya perangnya. Nah, kelingan, Mas. Itu jumlahnya sama itu. Pasukan Muslim 20.000, pasukan Tartar akhirnya kalah. Kenapa? Ya tadi kaum muslimin memaksimalkan dua ini lagi, ya ikhtiarnya maksimal, ya kemudian takwa dan tawakalnya maksimal, kalah, Mas. Jadi kedikdayaan Turki, kedikdayaan Tartar itu akhirnya runtuh, dan keruntuhan pertama kali adalah perang Ainun Jalut itu. Sampai disebutkan setelah perang Ainun Jalut sak gon-gon kalah pasukan Tartar. Loh kok bisa mereka menguasai Baghdad, ibu kotanya kekhilafannya sama waktu itu? Ya karena kaum muslimin yang terlena. Selali roh agama misalnya. Nggih. Maka memang duwe duit akeh iki ora gampang, Mas. Dalam artian godaan untuk mendapatkan yaitu godaan syahwat itu. Nek ngono dadi wong melarat. Aja ngono kuwi. Berdoa itu ya minta kaya dan bertakwa kepada Allah. Karena memang betul-betul beribadah paling gampang itu beribadah dengan harta. Ya. Memang begitu. Beribadah paling gampang untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ya dengan harta. Paling gampang, Mas. Ya awake ora kesel gitu, Mas. Yo nganggo bondo. Ya. Orang-orang mana ini? Kaum muslimin Qatar itu kan Anda silahkan cari. Di semua tempat kaum muslimin berjuang itu mesti wong Qatar ini ngenai duit. Ya, dan mengenai duit itu ramen 10 juta, 20 juta, bermiliar-miliar ya. Walah di belahan bumi manapun itu. Bayangkan. Jadi ketika pejuang Islam mana Gaza itu bertempur itu dua anak buahnya dari Qatar. Bayang loh, wong Qatar, urip neng Qatar, mau Qatar negara sugih, oleh ganjarane wong Gaza loh, bayang loh. Kenapa? Karena dana mereka yang membangun kaum muslimin di Gaza. Ya, orang-orang Qatar itu, suka gon-gon lah, Mas. Ketika dulu Afghanistan bertempur melawan Amerika Serikat, itu kan dana dari Qatar itu, saya kan bahkan pernah membaca cerita itu, bukan cerita, ini tenanan. Jadi yang menggalang dana itu istri-istri pengusaha-pengusaha itu. Yeah. Waduh, nek sugih neng Qatar, neng Uni Emirat Arab ini mobil-mobil sing regane 4 miliar ini numpake unta ini ngono iki. Ya, nggowo apa kuwi jenenge rendeng iki lho Mas ada. Saking sugih. Nah itu istri-istrinya karena suaminya kan sibuk bekerja. Istri-istrinya. Jadi satu orang istri pengusaha itu ketika mengirimkan bantuan ke kaum muslimin di Afghanistan yang waktu itu kan semua pintu online transfer uang kan mungkin, Mas. Satu istri itu kalau memberikan bantuan itu emas sekarung, bayang Mas. Orang mensak program itu ditangkisi karo anake pune kaya duit itu. Iki sekarung satu orang loh itu, saya baca itu. Ya. Jadi nanti dibawa pakai kapal ke Pakistan, nanti oleh orang-orang Pakistan itu dibantu, terus dicairkan perhiasannya itu. Jadi kayak emas batangan, terus dijual, dipakai untuk melawan Amerika Serikat. Saya pernah membaca. Begitu, enak tuh Mas. Jadi wong sugih ini buadah mengkari ngetoke duit murah ngetoke keringat. Ning kuwi wong sugih ya Mas. Imam Abu Hanifah itu
bisa qiyamul lail ba'da misak sampai subuh selama 40 tahun itu salah satunya karena beliau di siang hari pekerjaannya sudah dibantu oleh pembantu-pembantunya. Ya, beliau pedagang besar. Sekali berdagang, saya pernah membaca tulisannya Imam Ibnu Khaldun kalau tidak salah. Itu keuntungan dagangnya Imam Abu Hanifah itu 3.000 dinar. Itu kalau kita rupiahkan ya 24 miliar mas, dodol pisan. Wah iso urip 80 tahun mas dodol pisan ini awake dhewe. Gitu. Ya maka berdoa itu ya dadi wong sugih sing syukur. Ya orang sugih bersyukur kepada Allah. Namun menawi kepapet duh Gusti Allah, ini akeh keri-keri. Ya udahlah saya jadi orang yang sederhana, yang sabar duh Gusti Allah. Tapi minta pertama jadi orang kaya yang bersyukur bertakwa kepada Allah. Ya. Wasani azmun fi halis sair ma'ahu. Nah, yang kedua itu baru semangat untuk berjalan, meniti jalannya ini. Ya. Agar jangan sampai ketika kita sudah berikhtiar, putus ikhtiarnya di tengah jalan. Karena kadangkala orang itu ketika melihat hasilnya masih jauh terus mandek. Ya. Karena memang wataknya manusia itu kepinginnya cepat. Allah itu ingin dikolaukan aradum qoriba wa safarum qasidalat tabauka walakin ba'dat alaihim syuqa. Allah Ta'ala ngandika tentang Al-Quran. Laukana aradum qoriba wa safarum qasidah, nek perjalanan itu dekat. Ya. Keuntungannya itu cetok cedak. Lata bau kau wong kan mengikuti kamu wahai Muhammad. Walakin ba'dat alaihimu syuqqa, tetapi jalanmu itu jauh berat lagi, maka tidak banyak yang ikut. Ya kan itu kan watak yang tidak baik, tergesa-gesa itu. Ya, anak-anak muda, saya pernah dapat cerita ada seorang anak muda yo dia ngaji mas. Ketika pas ngaji ki wongnya lemu. Itu ketemu itu tiba-tiba wis kuru. Saya pernah dengar itu kalau tidak salah punya usaha langsung modal gede orang laku modali mas. Lalu langsung pet yo mas langsung kepikiran oh, mas. Ya. Terus semua gue sing pengusaha terkenal bisa tuh Lim Swee Leong ini biar dodol pertama kali yang dodol rokok. Saya tidak membicarakan rokok hukumnya yo. Meng dia kan jualan rokok di Turki itu loh. Ya proses modalnya begitu ya modal titik cek lah mas. Sehingga ketika gagal ki orang menggeng-geng. Ya kalau orang kan biasanya nek sahamnya kepungnya modal langsung gede langsung sukses gitu. Nek jebule ora sukses lah wis. Modalnya entek-entekan baru ngarep mikir le balik ke utang piye carane. Ya sudah. Ya. Jadi memang tadi butuh semangat ketika kita berjalan. Ya nanti ada perhitungan di situ, ada ketelitian dan lain-lain. Itu kan butuh semangat tetap itu. Ya. Butuh semangat. Dan ini bagian dari azimah. Dua-duanya berpahala. Dua-duanya mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa fi hadhil manzilah yahtajus saliku ila tamyiz ma lahu mimma alayha. Tadi kita sebutkan tadi Mas. Liyastahibbu ma lahu yu'addi ma alaihi wa huwa al-muhasabah. Ya. Ya, setelah kita punya semangat baik, semangat di dalam mau memasuki amal sebelum kita beramal dan semangat ketika kita beramal, maka butuh kita itu selalu meneliti. Jenenge muhasabah. Agar sukses, agar apa yang kita kehendaki terwujud, itu butuh muhasabah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Tadi yo diteliti, ya ditakar-takar. Butuh itu. Saya punya target karena daftar kaji, kudunya tahun depan kudu daftar kajian. Jangan mulai menghitung itu berapa modal ya usaha yang harus kita dapatkan, yang harus kita keluarkan, keuntungannya berapa, iso nabung, munggah kaji, ya selawe yuto mas. Ya, ya karena itu kewajiban loh, nggih.
minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban. Yang penting kan daftar masalah engkau diberangkatkan umure kelakon pora itu kan udah dosane awake dhewe gitu Mas. Itu kan nanti sing tanggung jawab panitiane ya. Sing penting kan daftar sih. Masalah jebule kok oleh mangkat 30 tahun kas kok awake dhewe mati itu yo sing dosa awake dhewe Mas, ning panitiane. Ya. Nah, tujuannya agar apa? Agar kita besok di hari kiamat tidak ditanyai oleh Allah. Lah kowe ben ora munggah kaji piye ngono. Ulah Gusti Allah kalau niku mikir mawon ora aja ngono kuwi Mas. Karena itu kan kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Dan kita berusaha untuk mampu. Sebagaimana orang yang merasa tidak kuat puasa Ramadan, dia harus berlatih agar kuat puasa Ramadan. Sehingga orang yang sakjane isih enom nggih, hanya dia merasa tidak kuat puasa, ya yang dia kerjakan harusnya dia belajar untuk kuat puasa. Sebagaimana kita yang hari ini ora mampu munggah kaji, kudune piye carane ikhtiar nek iso munggah kaji. Ya, kan begitu. Masalah nanti akhirnya kelakon ora itu kan urusan Allah. Yang penting kan kita punya semangat, dan ketika orang punya semangat itu dimudahkan. Banyak kisah nggih. Kalau kita dapat cerita dari simbah sing kaya munggah kaji. Ya ngatur bening televisi ceritanya semacam-macam itu loh Mas pekerjaannya itu. Nanti nek awake dhewe mikir apa iso ya ngono kuwi. Tapi ya akhirnya mereka betul-betul diberangkatkan oleh Allah. Menabung, ada yang menabung setiap hari berapa ribu ngono kuwi Mas. Yang ora kok dudah 20 tahun lho lumayan akeh. Pendak dulu nyelengi 5.000 misalkan lho ya. Setelah 20 tahun akeh kuwi nggih. Nggih awake dhewe iki ya kuwi le nyisih 5.000 iki sing abot to. Minggu agar sesasi didudah lah. Sembah wis kelangane enggak ya Mas. Iya. Saya itu pernah dapat kisah kalau tidak salah. Jadi ada orang yang munggah kaji itu nyelengine itu neng cagake omah nek tidak salah. Nek ora didudah, nek dicagake didudah dadi perkara kuwi. Jadi dia cagak omah mungkin pakai ini ya, pakai empring ya. Terus dicelengi neng empring kuwi, ya ora mungkin didudah kuwi, didudah kayak perkara kuwi. Saya pernah dapat cerita ngomong. Pinter kuwi Mas. Ya, setelah didudah munggah kajian diganti empringe ya rampung. Lah mosok digawe rong sasi empringe gantian mungkin itu. Memaksa diri agar tidak diambil. Dan akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya muhasabah ini, Mas. Ya. Jadi memang butuh muhasabah. Setelah orang punya semangat, lalu dia muhasabah, dia selalu menilai, ya, apa kekurangannya, apakah prosesnya sudah benar atau tidak. Ya karena memang itu bagian dari ikhtiar. Nek cah nom-nom apa istilah analisis SWOT misalkan, nah itu butuh memang. Nabi Muhammad SAW prosesnya seperti itu. Beliau selalu menakar semuanya. Orang Nabi Mas sasaweo ndak begitu. Para sahabat radhiyallahu anhum itu ketika dulu mereka tinggal di Mekah, pernah mereka meminta tolong kepada Rasul agar dimenangkan, ya kan? Itu ceritanya sahabat Khobab bin Al-Art radhiyallahu anhu, salah sawijining dinten sowan kepada Rasul bersama dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Waktu itu Rasul itu duduk di dindingnya Ka'bah, di bawah kelambu Ka'bah. Lajeng sahabat Khobab bin Al-Art matur, afala tantasirunallah, ya Rasulullah, kenapa panjenengan tidak doa saja agar kita itu diberi kemenangan oleh Allah. Wah, Rasul kita marah Mas. Nggih. Kalian itu tergesa-gesa, akan datang suatu masa nanti di mana orang Islam itu berjalan dari Son'a menuju mana? Mekah. Dia aman tidak diganggu. Panjenengan tergesa-gesa lah ijo. Jumlah orang Islam mungkin baru 60-70 orang minta agar menang. Wah, kowe engko keloloten nek bahasane cah nom Mas. Gitu anak cilik bayi gila langsung pangani sate. Sate kan bermanfaat, itu daging ini isinya protein, bayi nih
kayak sate keloloten, ora cocok. Lah sahabat baru 70 orang minta agar dimenangkan bisa menaklukkan Jazirah Arab. Lah kuwi engko presidennya nyambi menteri keuangan, nyambi satpam gitu Mas, nyadi dadi lurah, awas ora rampung gaweane malah. Tapi ketika nanti setelah peristiwa perang Fathu Mekah itu Rasul menaklukkan Mekah, jumlahnya sahabat berapa? 10.000 lah, cocok nih Mas. Itu aja belum bisa menaklukkan Jazirah Arab, ya. Perang Tabuk 1 tahun setelah Fathu Mekah, jumlah sahabat berapa? 30.000 wis menguasai Jazirah Arab. Wangun. Wow. Jumlahnya 70 wong kepengen menguasai Jazirah Arab. Wah, lah yo. Kuwi nek kelakon kuwi malah pendeng para sahabat. Ora iso turu itu nanti. Lara kuning kabeh malah. Ora tau nyambut gawe. Ora iso istirahat itu. Jumlahnya 70 orang menguasai sak Jazirah Arab ini wah akhirnya yo presidennya nyambut dari tukang parkir, nyambi di tukang sapu nih Mas. Oh kabeh dirampet kabeh gaweane wong 70. Tapi ketika jumlah para sahabat ya sekian tahun kemudian ya jumlahnya cukup ya baru Allah Ta'ala berikan kemenangan. Rasul itu ketika menjawab betul berhitung betul itu semuanya ya. Ini sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, penuh perhitungan ya. Penuh perhitungan itu bukan berarti untuk menggagalkan. Wong nek kokean petung biasanya sosok ora gelem mlaku ya. Maksudnya penuh perhitungan itu yo telitilah gitu ya Mas. Sosok kokean petung wah rasah wae Mas, ketoke rawani kula Mas modal sakmono lah. Rasida nyambut gawe kok malah Mas. Maksud itu perhitungan itu telitilah gitu ya. Dia tahu resikonya seperti ini, keuntungannya sedemikian besar. Ini kan sebenarnya kan ajaran Islam rupanya. Orang seperti itu sikapnya itu teliti ya, diperkirakan sebenarnya kan ajaran Islam. Ya, Allahuakbar. Cekap Bapak, rekan-rekan sekalian. Pekan depan nanti kita mulai masuk ke dalam manzilah muhasabah. Manzilah yang kelima yaitu al-muhasabah. Ya. Setelah basirah kemudian muhasabah. Sekian dan demikian Bapak dan rekan-rekan sekalian yang saged kula aturaken wonten ing dalu punika. Monggo nanti kalau ada pertanyaan setelah pengajian seperti biasa saya tutup dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.